sebenarnya orang sukses tuh pasti melewati ini. Cuma meditasinya mungkin tidak dalam bentuk meditasi formal ya. Artinya menembus batas ketenangannya atau masuk ke area ketenangannya sehingga mereka mampu mengakses pikiran bawah sadarnya kemudian memprogramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bagus Baraja di channel Mas Bagus Baraja. Sudah banyak banget materi yang saya jelaskan di YouTube. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, paham, punya basic gitu ya, di YouTube itu cukup sebenarnya. Tapi memang ini berhubungan dengan psikologis sih. Setiap pembelajaran itu kalau nggak ketemu memang nggak, wong Jawa lengarane iku gak marem, nggak afdol, mungkin begitu ya. Jadi ketemu itu tetap beda. Ya mungkin vibrasinya ya, lebih mencari atau ingin menemukan vibrasinya. Memang ketika bertemu itu feel-nya beda, vibrasinya beda, dan pencapaiannya juga berbeda. Dan bagaimana respon diri Anda sebagai pembelajar itu ke ilmu itu jauh lebih cepat. Gitu. Ya, kalau event-event masih terus berlangsung dalam waktu dekat ini, hari Jumat ini saya adakan webinar membuka gerbang rezeki. Kemudian untuk temu jiwa nanti akan diadakan kembali hari Sabtu dan Minggu. Untuk tanggalnya bisa langsung cek di deskripsi ya. Kemudian sekedar info juga, setiap 1 bulan sekali saya adakan meditasi di Jogja, di Sleman, di Cafe Baraja Kopi Ponti. Setiap hari Minggu terakhir ya, artinya 1 bulan sekali lah pokoknya. Tanggalnya Anda juga bisa cek nanti di deskripsi juga ada. Untuk pendaftarannya bisa langsung hubungi Mbak Vista ya. Nah kebetulan saat ini saya ingin menjelaskan tentang meditasi. Apa sih sebenarnya manfaat meditasi? Meditasi itu sebuah tools atau sebuah cara untuk bisa mencapai ketenangan sebenarnya. Ya, jadi mungkin caranya berbeda-beda. Sebenarnya orang sukses itu pasti melewati ini. Cuma meditasinya mungkin tidak dalam bentuk meditasi formal ya. Artinya menembus batas ketenangannya atau masuk ke area ketenangannya sehingga mereka mampu mengakses pikiran bawah sadarnya kemudian memprogramnya. Sebenarnya rule-nya cuma begitu aja. Cuma kan yang sulit untuk masuk ke tenangnya ini yang sulit. Lalu ada banyak cara untuk tenang gitu ya. Nah, memang meditasi ini sangat efisien sebenarnya, harus saya akui. Mungkin kalau cara Islamnya apa? Lebih ke tafakur ya. Ya, tafakur, introspeksi diri, kemudian menenangkan hati, kemudian barulah diinjek informasi atau sugesti untuk membantu, mempercepat, memprogram pikiran bawah sadar. Saya mau jelaskan cara meditasi yang sangat sederhana itu bagaimana gitu ya. Selama ini kan saya cuma memimpin saja, Anda datang ke saya tetap ada terapi atau meditasinya. Nah, untuk kali ini saya jelaskan di video kali ini tujuannya agar Anda bisa mempraktekannya dalam keseharian Anda. Meditasi itu lebih mudahnya, definisi singkatnya mungkin adalah cara menenangkan diri untuk bisa merasakan keadaan sekarang. Jadi sebenarnya meditasi itu bukan untuk masa depan. Meditasi itu memang untuk sekarang, manfaatnya untuk masa depan gitu loh. Ya, jadi meditasi itu murni merasakan keadaan sekarang, memperhatikan rasa, memperhatikan ya rasa yang muncul, kemudian apa yang sedang Anda rasakan gitu ya. Caranya adalah pasti Anda harus tahu waktu. Jadi meditasi itu tidak dilakukan di setiap waktu ya, tetapi waktunya khusus gitu loh. Waktunya mungkin kebanyakan orang kalau sudah bicara meditasi itu biasanya pagi ya.
Pagi, nanti kalau malam dilakukan lagi. Jadi pagi bangun tidur sebentar 5-10 menit saja, nanti akan tidur juga 5-10 menit. Itu mungkin untuk tahap awal meditasi yang tujuannya adalah untuk melatih rasa. Memang pada akhirnya orang-orang yang membiasakan dirinya bermeditasi itu sensitif dalam rasa. Dia mampu mengendalikan rasa. Marah tetap ada, tapi tidak mengekspresikan marah itu pada umumnya. Sedih tetap ada, tetapi tidak juga mengekspresikan seperti pada umumnya. Cenderung mengendalikan rasa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa meditasi yang bagus itu adalah pagi, bangun tidur dan akan tidur. Itu sebenarnya bicara waktu yang tenang, ya, agar meditasinya tidak rancu dan tidak di keramaian sendiri. Kalaupun keramaiannya memang untuk meditasi bersama-sama, gitu. Lalu ya pasti dengan cara duduk, kemudian duduknya juga duduk yang nyaman dan tenang. Ya, saya sering ajarkan sih untuk duduknya seperti apa. Kalau Anda pernah lihat video saya yang posisinya benar-benar duduk, itulah duduk yang sering saya ajarkan ke teman-teman agar duduknya itu bisa lama dan tidak banyak gerak, gitu ya. Agak sedikit berbeda dengan meditasi pada umumnya cara duduknya. Saya mengambil cara duduk itu dari orang yang ahli dalam berzikir dan duduknya itu bisa sekali duduk lama gitu. Ya, duduknya diperhatikan buat tubuh semakin nyaman, semakin rileks. Kemudian yang harus diperhatikan adalah nafas masuk, nafas keluar. Dan temponya itu tempo yang baik, bukan tempo panik, bukan tempo tergesa-gesa. Paham ya teman-teman ya? Jadi duduknya benar-benar duduk yang nyaman, rileks. Kemudian yang diperhatikan adalah rasa atau nafasnya. Yang merasakan nafas maksudnya. Nafas masuk, nafas keluar, temponya bagus. Biasanya itu tarik dalam sampai mentok, kemudian tahan 3 detik, detik keempat dilepaskan pelan-pelan. Untuk apa tujuannya? Untuk mengendalikan semuanya. Karena sebenarnya kita nggak bisa mengendalikan apapun. Yang bisa kita kendalikan itu nafas kita. Pun sebenarnya kalau mau jujur, pikiran ini juga tidak bisa dikendalikan 100%. Kadang kita mau mengendalikan pikiran itu malah dia lompat-lompat. Gitu. Tapi dengan kita mengendalikan nafas, memperhatikan nafas, detak jantung pun akan bagus nanti detakannya, kemudian pikiran pun akan turun dengan sendirinya. Maksudnya adalah lebih tenang. Jadi kalau mau tenang, ya perbaiki nafas dulu. Kalau nafasnya masih dengan nafas panik, ya nggak akan menemukan yang namanya ketenangan. Sampai kapanpun tidak akan menemukan ketenangan. Jadi pertama adalah memperhatikan nafas masuk, nafas keluar sampai kondisi Anda benar-benar rileks. Oh ya, tadi satu saya lupa, tutup mata. Kenapa kok harus tutup mata? Kalau buka mata, area kritis masih bekerja di situ. Kalau kita tutup mata, cenderung membuka pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita tutup mata tuh mempercepat rileksnya kita, mempercepat tenangnya kita. Dikombinasikan dengan nafas. Setelah tutup mata, nafas masuk, nafas keluar. Itu benar-benar diperhatikan dan temponya lebih lambat. Gitu ya. Kemudian, setelah itu adalah merasakan apapun yang bisa Anda rasakan. Misal contoh, angin. Dirasakan anginnya. Misal contoh, ada suara mungkin. Didengerin suaranya. Ya, jadi meditasi ini sebenarnya untuk meminimalisir penolakan. Jadi kadangkala saat meditasi namanya pikirannya nggak bisa dikendalikan, pikiran itu akan muncul banyak hal. Dan boleh jadi masalah yang akan datang di pikiran Anda. Nah, jadi kalau pikiran kita masih kalut gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Biarin aja. Karena dari membiarkan itu kita bisa membaca dan melihat. Tugas Anda tuh bukan menolaknya, tetapi merasakannya. Memperhatikan setiap apapun yang muncul di pikiran Anda, kemudian ikhlas menerimanya. Ya, dan tidak berkeinginan apapun. Jadi meditasi itu sebenarnya bukan untuk memprogram keinginan, bukan. Sedang mengajarkan diri ini untuk lebih tenang.
gitu ya. Mengendalikan diri untuk lebih tenang dengan cara memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda. Dirasakan. Saya pernah jelaskan kenapa sih kok ngulang-ngulang bab rasa. Memang hidup itu tentang rasa. Gak lebih. Hidup itu tentang rasa. Kita ke Allah jaga rasa. Kita ke orang tua juga jaga perasaan, jaga rasa. Kita ke pasangan juga jaga perasaan. Kita ke anak juga cara ngomongnya juga harus dijaga. Jaga rasa. Semuanya ke relasi juga demikian. Jadi ini bicara tentang rasa. Nah, kenapa sih banyak orang membicarakan tentang rasa? Karena memang kekuatan manusia itu terletak pada rasanya. Sekali lagi terletak pada rasanya. Nah, balik lagi pada meditasi. Menghadirkan, kemudian merasakan dan membiarkan setiap apapun yang muncul di pikiran dan perasaan Anda. Dengan tidak menolaknya. Membiarkan itu terjadi. Diterima, kemudian lepasin. Jadi yang sering saya bahas dan kemudian orang lain bahas di luar sana tentang rilis itu sebenarnya juga dibahas di dalam meditasi itu. Jadi kalau Anda ngerti cara meditasinya, pas caranya, maka Anda sudah masuk ke melepas emosi negatif. Kenapa sih kok ini menjadi penting dan sering pula saya sampaikan kalau meditasinya mungkin jarangnya. Sebenarnya kan diajarkan di dunia hipnoterapi. Cuma mungkin pembahasannya beda-beda. Bahasanya maksud saya, bahasanya beda-beda. Hipnoterapi itu sama konsepnya seperti itu. Jadi dari dulu saya belajar hipnoterapi itu sebenarnya juga include belajar meditasi. Tinggal mengembangkan saja bagaimana. Jadi ketika saya memimpin terapi gitu ya, sebenarnya saya menggunakan pola meditasi. Membuat orang itu melalui imajinasinya bisa melihat yang ada di sekitarnya. Kemudian membiarkan itu dan merasakan itu. Kemudian baru kalau negatif itu diikhlaskan, dilepaskan. Sekalipun yang positif. Yang positif juga harus dilepaskan. Karena memang hati itu nggak boleh terikat pada apapun. Jadi hati itu hanya boleh atau mutlak memiliki ketergantungan hanya kepada Allah. Ketergantungan kepada Allah. Gitu. Kalau orang sudah hatinya menggantungkan diri, harapannya hanya kepada Allah, hidupnya pasti akan bahagia. Pasti kalau itu. Jadi tetap hadir saat itu juga, itulah meditasi. Nah kalau ada pertanyaan, Gus bagaimana menggunakan pola zikir? Saya pun demikian. Menghadirkan nama Allah dalam hati saya. Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk menjaga agar pikiran saya ini nggak kemana-mana saat saya melakukan tafakur atau meditasi. Allah. Setiap tarik nafas, buang nafas. Ketika buang nafas, Allah. Habisin. Coba ya, memperhatikan nafasnya dan juga memperhatikan perutnya. Ketika tarik nafas, perutnya membesar. Ketika buang nafas, perutnya kembali normal. Jadi nafasnya pernafasan perut. Yang digunakan adalah pernafasan perut. Anda boleh coba, silakan ditulis poin-poin yang saya sampaikan tadi, lalu belajar pelan-pelan dipraktekkan. Pelan-pelan, semuanya ada prosesnya teman-teman ya. Untuk kalian yang ingin merasakan sensasi terapi pagi atau meditasi pagi, untuk menyembuhkan semua problem hati termasuk overthinking, panik, anxiety juga, silakan hadiri di Jogja, di Sleman ya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista dari pagi, Minggu pagi tepatnya. Makasih teman-teman, sehat selalu untuk Anda semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.